Indonesia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa atas izinnya untuk merdeka. Terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, dan agama yang berbeda-beda, namun kita adalah Indonesia yang satu. Para pahlawan kita telah gugur dalam membela persatuan Indonesia. Tapi apa balasan kita? Perang adat, perang agama, perang suku bangsa. Apa itu yang dimaksud dengan negara Indonesia? Lihatlah betapa indahnya alam Indonesia, betapa indahnya suku dan budaya di Indonesia, betapa sempurnanya agama yang ada di Indonesia. Kenapa kita hancurkan dengan hati yang kotor, pikiran yang tertutup? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bukankah itu Indonesia yang sebenarnya? Kita hidup di tanah air ini. Kita besar di tanah air ini. Mengapa kita tidak membangun kedamaian atas rasa cinta kita terhadap tanah air ini? Kami sangat yakin jika pahlawan-pahlawan yang telah gugur dapat melihat seperti apa Indonesia sekarang. Mereka akan menangis, mereka akan marah, melihat kita semua yang terpecah belah. Di mana Pancasila kami? Di mana Sumpah Pemuda kami? Hilangkah sudah? Lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Segala bentuk disintegrasi bangsa yang mana biasanya mereka pada hari ini turun ke jalanan untuk menyampaikan referendum atau meneriakan memisahkan dirinya dari NKRI. Kita LSM Partai Indonesia akan selalu menjadi garda terdepan untuk melawan pihak manapun, kelompok manapun yang mencoba merongrong kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merdeka! Globalisasi ini semakin marak perpecahan di dunia untuk memisahkan bangsa-bangsa dan rasa negara. Saya menentang OPM. Sekali lagi saya menentang OPM. Kalian
sudah ada. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Cina, ada bangsa Arab, ada bangsa Eropa, dan ada bangsa Afrika. Bangsa sebelum negara terwujud itu sudah ada. Buktinya pada tahun 1928 di situ ada Sumpah Pemuda. Bangsa di Sumpah Pemuda itu ada kata bangsa. Maka bangsa Indonesia terdiri sebelum NKRI ini ada. Itu yang dinamakan dengan bangsa. Kemudian ada yang dinamakan dengan nation race. Apa nation race itu? Nation race itu adalah negara. Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan provinsi-provinsi itu berdiri sejak tahun 1945. Sebelum itu tidak ada nation race. Yang ada hanya bangsa saja, bangsa Indonesia. Maka ini harus dipahami oleh orang-orang yang menyuarakan tentang Papua Merdeka. Saya tidak mau membahas lebih banyak di sini. Saya ingin ada orang yang menyuarakan OPM datang ke sini berdiskusi dengan saya. Karena ketika saya ngomong di sini, kalau tidak ada lawan bicara, percuma saja. Saya ingin menguji sampai di mana paham tentang nation race dan lainnya. Saya ingin menguji di mana sampai pemahaman tentang bernegaranya. Kita berdiskusi, kita saling memberi masukan. Banyak hal-hal yang harus kita samakan persepsi. Banyak hal-hal yang harus kita ungkap dan harus kita diskusikan. Maka dari itu, saya tunggu orang Papua yang menyatakan OPM untuk berdiskusi dengan saya di sini. Kita duduk melingkar. Kita adu pemahaman tentang konsep bernegara. Saya tunggu. Kita bukan untuk berperang, kita bukan untuk bermusuh-musuhan, tapi untuk beradu statement dan beradu ideologi. Sampai di mana kalian menyuarakan OPM itu paham tentang apa itu OPM dan paham tentang ke depan OPM seperti apa. Saya tunggu. Saya telah menganalisis satu lagu judulnya Indonesia Pusaka. Silakan Pak diputar lagunya Indonesia Pusaka. Pak silakan diputar lagu Indonesia Pusaka. Kita analisis. mengadakan suatu halauan tentang radikalisme yang disuarakan oleh organisasi Papua Merdeka. Itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Maka kami sebagai anak bangsa Indonesia berdiri tegak di depan LSM PMPRI, Cemon Kota, dan lain sebagainya, LSM Kota Bandung, bersinergi bersama PMPRI untuk menolak radikalisme tersebut. Diadakannya tanggal 1 ya ini? Ya. Apa hubungannya dengan tanggal 1? Nah, kita adakan tanggal 1 Desember itu karena di situ ada HUT OPM, hari ulang tahun OPM atau hari jadi OPM. Nah, karena hari jadi OPM itu seringkali dilakukan oleh orang-orang Papua yang ingin merdeka ataupun orang-orang di luar Papua yang ingin Papua merdeka, itu dilakukan pengeringatannya pada tanggal 1 Desember. Di mana di daerah Duga sana, di pedalaman Papua, bintang Kejora seringkali berkibar dan di situ dipersenjatai dengan senjata-senjata yang canggih. Apakah ini artinya perlawanan bagi mereka? Ini sebenarnya bukan perlawanan kalau menurut saya. Ini adalah global warfare, yang mana ini adalah perang secara intensif. Nah,
Ini bukan perang-perang yang biasa angkat senjata, tetapi ini adalah perang yang dari internal menuju ke eksternal. Dan ini saya yakin sekali dan saya pernah melakukan penelitian bahwasanya ini adalah keterlibatan asing untuk bila mana mengamankan aset Papua sampai 2045. Kalau seperti ini kan sebenarnya kan ini dari masyarakat yang mengingatkan dorongan MPR sendiri kepada pemerintah untuk menyelesaikan ini langkah-langkahnya harusnya gimana? Pemerintah bukan tidak bisa mengambil langkah pada dasarnya. Papua seberapa luas sih? Kita punya 4 pasukan elit, ada Kopassus, ada Marinir, ada Paskas, banyak sekali pasukan elit kita ketika kita gempur Papua itu hancur semua. Tetapi bukan itu yang diinginkan Indonesia. Ada janji Pak Karno, ada kesepakatan Pak Karno di PBB waktu penerbutan Irian dari Netherlands. Saya tidak bisa berbicara banyak tentang itu. Dengan melakukan kegiatan seperti ini, apa yang diharapkan oleh PMPR? Nah, yang diharapkan oleh saya dari PMPR dan seluruh bangsa Indonesia, silahkan kalian untuk menyuarakan OPM, silahkan, kami tidak akan menolak. Tetapi ketika Anda menyuarakan OPM dan ingin merebut Papua, kalau menyuarakannya saya tidak permasalahkan kalau menyuarakannya saja. Tetapi kalau memisahkan tanah Papua dari NKRI itu yang kita tidak setuju. Kalau untuk MPR sendiri kan kita tadi kegiatan rutin untuk anti OPM ya Pak? Apa? Kegiatan rutin untuk anti OPM gitu. Iya, anti OPM. Sejauh ini sebenarnya OPM itu sudah sejauh mana sih? Maksudnya per tahun tuh, sekarang untuk tahun ini apa yang ditekankan MPR dan yang menurut analisis MPR OPM itu sudah meresahkan atau tingkat mana? Oh. Menurut saya OPM itu secara keamanan nasional itu tidak terlalu meresahkan karena gerakan ini tidak muncul dari nurani rakyat Papua, tidak muncul dari nurani rakyat Papua, ini muncul dari elit-elit global Papua, bukan dari nurani Papua. Kalau ini muncul dari nurani Papua, semuanya sudah referendum, sudah menyatakan sikap seluruh warga Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kalau muncul dari nurani Papua, ini bukan muncul dari nurani hati orang-orang Papua, tetapi muncul dari globalis Papua. Kalau untuk tahun ini apa yang poin-poin yang disampaikan PMPR? Oh, poin-poin yang ingin disampaikan PMPR, pertama untuk warga Papua, kita selalu bersadar bahwasannya kita beranjak dari kesusahan yang sama, penjajahan yang sama, maka kita pun merdeka harus sama-sama, senang harus sama-sama, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ada masukan terhadap pemerintah untuk memperhatikan rakyat-rakyat Papua. Salah satu contohnya adalah pembangunan Trans Papua, itu sebenarnya belum menyentuh pada aspek-aspek secara internal warga Papua, karena itu belum menyentuh ke perkampungan, itu hanya jalan antara kabupaten dan kota saja. Nah, insya Allah kedepannya kita dorong pemerintah untuk membangun askes-askes ke desa, yang mana nanti perekonomian di Papua bisa berjalan dengan lancar. Nah, pokoknya saya sangat cinta Papua, walaupun saya bukan orang Papua, tetapi Papua dan Indonesia, Papua dan Jawa, Papua dan Sumatera, kita sama-sama terlahir dari penderitaan. Maka kita pun harus sama-sama merdeka dan harus sama-sama bahagia. Nama Ya? Oh, nama saya Anggi Darmawan SPD, saya adalah Sekretaris Jenderal PMPR Indonesia DPP. Anggi Darmawan. Dermawan. Anggi Darmawan.